Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Aziz, kelas 10 asal Sumbawa. Nah, kali ini Spim Podcast kita nih yang ngisi. Aku ditemani sama teman aku yang udah lama di pesantren Spim. Dari pondok pesantren Spim ini umur 4 tahun sampai saat ini. Yuk langsung saja kita kenalan. Halo, namaku Sinina Valina Andro, santriwati kelas 10 asal Pasuruan. Udah, itu aja. Nah, sekarang Sin, sebagai santri lama nih, program-program SPIM ini apa aja sih? Program unggulan nih, Pondok Pesantren SPIM, Sekolah Pesantren Entrepreneur Al-Maun Muhammadiyah. Dari namanya aja udah kebayang ya, entrepreneur. Udah ketahuan jelas programnya di situ, apa yang bakal diajarin, apa yang bakal ditonjolin itu dari entrepreneur. Apa sih entrepreneur itu? Entrepreneur itu kewirausahaan. Kita diajarkan untuk menjadi bibit-bibit pengusaha gitu ceritanya. Nah, ini Pondok Pesantren SPIM ini mempunyai 3 program unggulan. Entrepreneur ditaruh di nomor akhir nih karena untuk mencetak generasi entrepreneur yang berjiwa entrepreneur kita butuh 2 program unggulan lagi. Yang pertama yakni tahfidzul Quran. Tahfidzul Quran ini pasti nggak lepas sama yang namanya pondok pesantren. Kalau santri anak masuk pondok pesantren itu kan kayak udah hafalan Al-Qur'annya udah berapa gitu kan, terus bahasa Arabnya gimana gitu. Nah, yang kedua itu tetap nggak lepas sama yang namanya bahasa Arab. Nah, di sini kita sebagai pondok modern, pondok yang mencetak generasi entrepreneur, generasi pengusaha, kita nggak cuma diajarin bahasa Arab aja, tapi juga bahasa internasional, yakni bahasa Inggris. Terus yang ketiga barulah kita entrepreneur, baru programnya entrepreneur, seperti itu. Terus di 3 program ini ada yang namanya entrepreneur kan? Di entrepreneur ini apa aja sih di dalamnya gitu? Oh, Program apa gitu? Di entrepreneur ini kita diajarin, program entrepreneur ini ngajarin kita banyak hal. Nggak semuanya tentang materi dan nggak semuanya tentang pembelajaran gitu. Nah, di sini kita juga diajarin tentang cara prakteknya, terus habis itu keadministrasiannya, mengolah uang yang sedikit menjadi banyak gitu. Uang sedikit dengan modal sedikit gitu. Dengan modal sedikit kita ciptain barang, kita ciptain jasa untuk menjadi sesuatu yang lebih besar lagi, uang yang lebih besar lagi gitu. Kemudian kan di sini juga berjiwa entrepreneur. Jiwa entrepreneur itu nggak cuma tentang uang dan uang. Jadi kita di sini dilatih buat mandiri. Dari kita dimasukin pondok aja kita udah benar-benar harus dilepasin sama orang tua, harus benar-benar kita sendiri loh di sini, kita nggak kenal siapa-siapa, temen juga baru kenalan di sini, ustadz-ustadzah apalagi nakutin gitu kan. Nah itu kita diajarin untuk mandiri, kemudian diajarin juga yang namanya disiplin. Nah disiplin ini ketanam banget gitu sama yang namanya pondok pesantren gitu kan. Orang pondok itu pasti kalau sholatnya itu tepat waktu, terus habis itu semuanya itu dijadwal gitu kan, semuanya perlu di manage waktunya untuk disiplin ini gitu, untuk jihad disiplin ini. Terus habis itu yang ketiga kita juga diajarin buat rasa tanggung jawab. Setelah kita menaruh barang, misalnya setelah kita menaruh barang kita kembalikan, kemudian setelah kita melakukan suatu pekerjaan kita harus mengembalikannya seperti semula dan tanggung jawab yang lain. Kemudian yang keempat rasa amanah. Nah amanah sama tanggung jawab ini nggak lepas gitu, karena kalau udah amanah berarti udah tanggung jawab kayak gitu. Jadi kita nggak di sini tentang entrepreneur itu kita nggak cuma diajarin tentang materinya aja, tapi kita juga diajarin jiwanya, dari nanemin jiwanya itu, terus sampai prakteknya juga. Nah di sini prakteknya Ziza juga udah pernah tuh kan ngerasain prakteknya, dibagi ke 3 golongan, 3 kejuruan gitu misalnya. Di 3 kejuruan, ngomongnya 3 kejuruan gitu. Yang pertama itu woodcraft, yang kedua
handicraft, dan yang ketiga culinary. Woodcraft itu kerajinan kayu, handicraft kerajinan tangan, dan yang ketiga kuliner, tentang kuliner gitu. Terus yang ketiga ini kan ada kuliner, woodcraft sama handicraft. Cindy masuk di jurusan mana gitu? Oh, kalau aku sendiri dimasukin ke woodcraft. Aku sebenarnya pengennya di kulineri, pengennya bisa masak. Cewek itu kan kayak identik gitu. Nanti waktu udah besar jadi ibu, entah itu ibu karir, ibu rumah tangga, intinya kita pasti ditanyain sama calon mertua pasti nanti bisa masak nggak, kayak gitu kan. Nah, aku pengen di situ, aku pengen mulai sekarang aku harus bisa belajar kuliner, bisa belajar masak gitu. Ternyata kuotanya di kuliner udah habis. Akhirnya aku dimasukin ke golongan woodcraft, di kejuruan woodcraft. Nah, woodcraft ini kerajinan kayu. Yang tak pikir itu kayak aduh, kayu udah pasti kita ntar jadi kuli gitu, mau jadi apa, udahlah ntar pokoknya ikut aja. Ya, awalnya gitu dong, sama temen-temen tuh yang sama-sama nggak setujunya, sama-sama nggak sreknya, tuh kita udahlah ikut aja, yang penting ini masuk absen gitu. Nah, setelah kita di sana di woodcraft, oh ternyata di sana nggak cuma diajarin tentang kayu yang bayangan kita tentang memotong, gergaji, terus nempel, udah. Yang tak pikirin kayak gitu, pasti ntar woodcraft kerajinan kayu ya apa, kayu dijadiin meja, kayu dijadiin kursi gitu kan. Nah ternyata di sana diajarin kerajinan kayu tuh nggak cuma tentang alat-alat rumah tangga, alat-alat keseharian aja, tapi di sana pertama kali itu materi yang diajarin waktu itu jam dinding. Jadi kita bikin jam dinding dari kayu. Kayunya itu ini, kalau buat anak-anak, buat kita waktu pembelajaran itu, bapak materinya waktu itu ngasih kita kayu lingkaran sebagai medianya, dan sebagai angka-angkanya itu digantiin rumah-rumahan. Nah, rumah-rumahannya ini gampang banget gitu loh. Itu cuma dari kayu kotak kecil yang kataku itu pasti udah nggak ada harganya. Kalau di dunia perkayuan, di dunia permebelan itu kayaknya udah nggak ada harganya. Itu udah kecil. Habis itu kita sama bapaknya disuruh diajarin gini. Oh, kita lukis. Anak yang seni ini pasti udah berkembang, berhubung aku bukan anak seni ya udah tinggal udahlah pokok cat gitu aja. Nah, terus habis itu kemudian kita rumah-rumahannya itu sebagai atapnya itu pakai stick es krim gitu. Nah, jadi kita nempelin itu. Nah, terus bapaknya juga cerita tentang pengalamannya di kerajinan kayu ini. Dari jam dinding itu kan jam dinding yang paling dasar buat diajarin ke kita. Nah, bapaknya ini juga yang paling omsetnya yang paling besar itu dari jam dinding yang kayunya nggak beraturan. Kayunya nggak beraturan, kayu yang benar-benar buruk gitu loh. Kalau di dunia mebel udah nggak bisa dibentuk lagi, udah nggak simetris gitu. Nah, tapi sama bapaknya tuh diolah, diwarnain cat kayu yang benar-benar mengkilap gitu, cat coklat gitu yang jadi kayak antik gitu. Terus habis itu lingkarannya itu pakai roda. Roda itu. Jadi udah, terus habis itu ditambahin mesin jamnya. Itu dari modal 30.000 soalnya kayunya bekas dan rodanya itu juga bekas. Jadi beli mesinnya mesin jamnya itu 30.000 itu. Dan kalau dijual di festival-festival gitu itu ngehasilin 200 sampai 300-an. Kayak mikirnya kayak riba, tapi kayak kalau dilihat-lihat di harga pasarnya juga segitu. Jadi ya kayak gitu tentang entrepreneur itu, tentang kewirausahaan itu kayak gitu yang modalnya bener-bener cuma uang 30.000 itu nggak cukup buat sebulan gitu. Terus tiba-tiba jadi 200 sampai 300-an gitu. Terus nih perasaannya Cindy selama tahfiz Quran, harapannya Cindy buat tahfiz itu buat apa? Oh, ini program yang pertama ya? Tahfiz Quran di sini kita ditargetin sama pondok untuk tiap semesternya kita harus hafal 1 juz. Itu targetnya.
itu targetnya. Berarti Itu satu minimal semester ini 1 juz. ya, minimalnya 1 juz. Nah, untuk anak-anak yang semangat itu ya udah terserah gitu kan. Jadi kita di sini kalau SMP dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu udah 6 semester. Udah 6 semester ini ya udah, jadi kita hafalannya 6 juz. Insyaallah. 6 juz itu yang apa ya, target dari pondok gitu, target dari pondok. Tapi kalau di ininya, di apa namanya, di target kelulusan di rapotnya itu cuma 5 juz, karena kelas 9 ini kan masa-masa ujian. Nah, semester 2 ini sama pondok dikasih kelonggaran buat nggak nambah hafalan gitu loh. Jadi terserah, jadi 5 juz aja gitu. Tapi kebanyakan anak-anak di sini 6 juz gitu. Semuanya ada 6 juz gitu. Terus program yang kedua tentang bahasa. Awal-awal Cindy masuk ke sini itu kan baru kenal bahasa Inggris, bahasa Arab. Perasaannya Cindy pertama kenal itu gimana, Mbak? Kalau bahasa Inggris sih nggak pertama kali kenal ya, karena bahasa Inggris dari kecil itu udah diajarin 1, 2, 3, good morning, good evening, good night, gitu udah tahu. Dari film dari kartun-kartun juga kita tahu bahasa Inggris itu kan. Nah, tapi kalau bahasa Arab masuk ke sini tuh kayak yang tak tahu itu cuma Wahidun, Isnani gitu-gitu. Pas di sini oh ternyata Wahidun itu punya muannasnya, punya muzakarnya, al-ula, as-tsani, kayak oh alah, jadi lebih rinci lagi gitu loh. Nah, di sini sukanya di sini itu kita nggak cuma tetap sama kayak tadi, nggak cuma belajar tentang materi-materi aja, tapi di sini juga kita tentang pengamalannya keseharian. Kalau bahasa nggak diamalin ke keseharian, kita cuma menulis materi itu kan kita kayak apa ya, cuma memory card doang gitu kan. Yang nginget itu cuma memory card, yang pinter itu bahasanya cuma memory card doang. Nah, tapi karena kita di sini kesehariannya di sini diwajibin pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris itu digilir per minggunya. Jadi minggu pertama bahasa Inggris, minggu kedua bahasa Arab, dan seterusnya lagi, ganti-gantian lagi gitu. Jadi kita ngedengerin, listening. Terus habis itu kita ngucapin, kayak yang awalnya cuma book, terus habis itu ditambahin this book, terus ditambahin ada to be-nya this is book gitu. Nah, itu ya itu kayak alah, ini speakingnya kayak gini ta. Kalau bacanya reading, pertama bacanya reading gitu kan, kayak terus bacanya kayak bukan kayak gitu, diingetin sama kakak kelasnya, diingetin sama ustazahnya. Jadi di sini tuh kayak bahasanya bisa apa ya, memory card-nya tuh bisa nyambung ke otak, telinga juga, pendengaran juga, telinga juga, ini mulut juga gitu. Terus kalau bahasa Arab di sini juga nggak cuma diajarin tentang itu pengalaman yang kayak angger ngucapin gitu. Nah, kita di sini juga diajarin kaidah-kaidah kebahasaan yang tak pikir bahasa Arab dan bahasa Inggris itu cuma belajar tentang mengartikan. Ternyata di sini bahasa Arab dan bahasa Inggris itu juga ada kaidah-kaidah kebahasaannya. Kalau buat di bahasa Inggris ada gramernya, kalau di bahasa Arab ada ilmu nahwu sorofnya. Jadi kita belajar lebih rinci lagi, lebih bahasa Inggris dan bahasa Arab itu nggak cuma kayak gini loh guys, tapi dirinciin lagi, dijelasin lagi, dikembangin lagi kayak gitu. Terus bahasa sama tafid tadi itu juga saling berkesinambungan. Kita belajar bahasa Inggris untuk menjadi bahasa Inggris ini juga berkesinambungan sama entrepreneur ini, karena kita mau jadi pengusaha itu nggak cuma jualan di Indonesia doang, tapi kita harus juga jualan ke luar negeri, memasarkannya di luar negeri juga. Terus habis itu bahasa ngetrennya kan sekarang semua bahasa internasional Inggris gitu kan. Anak-anak udah sok Inggris malahan kan ya. Nah, itu kita diajarin bahasa Inggris buat kenal dunia, buat kita nggak jadi santriwati yang kudet, alumni santri yang kudet gitu. Nah, kita di sini juga diajarin up to date itu gimana kayak gitu. Nah, terus habis itu yang bahasa Arab ini, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab ini bahasa agama kita, bahasa agama Islam, bahasa Al-Quran, bahasa surga, bahasanya Rasulullah gitu kan. Nah, bahasa Arab ini juga ngemudahin kita di tahfidzul Quran tadi, di program yang pertama itu. Jadi kita lebih kayak ngehafalin itu kan kadang susah ya, tiap orang kan beda, kadang cuma sekali baca, 2 kali baca. Terus ada juga yang pakai sistem ngertiin biar paham semaknanya itu kayak gimana sih. Nah, jadi kita kayak
apalagi Al-Quran berkata itu alladzina, tahu artinya apa, karena kita juga keseringan tiap hari ngedengerin bahasa Arab, kita juga belajar bahasa Arab, jadi waktu baca Al-Quran itu tahu, oh artinya oh ya gitu. Jadi saling berkesinambungan 3 program ini gitu, program yang pas gitu buat sekolah pesantren entrepreneur gitu. Mumpung memperingati SPIM yang ke-7 tahun nih, harapannya Cindy buat SPIM ke depannya itu apa? Ya harapannya, dari tadi kan aku cuma ngejelasin kelebihan dari pondok pesantren SPIM ya. Harapannya itu ya semoga kelebihan tadi benar-benar terlaksana, karena falikulli syai'in maziyah, semuanya itu punya kekurangan, nggak sekedar yang kayak tak omongin, yang bagi kalian ekspektasinya itu oh ini loh Cindy bilang kayak gini SPIM, tapi waktu dimasukin ternyata realitanya bahasanya sedikit melenceng atau sedikit broken language gitu ya. Itu harapannya ya semoga kedepannya SPIM lebih benar-benar yang kayak tak bilangin tadi, benar-benar ngafalin Quran sambil bahasa Arabnya dipakai, terus habis itu entrepreneur juga kesehariannya benar-benar administrasi sambil bahasa Inggrisan gitu, kayak gitu. Nah guys, sudah cukup nih kita membahas tentang SPIM yang ke-7 tahun. Kayaknya kita bahas lagi tentang SPIM yang tahun depannya jadi umur 8 tahun nih. Ya kan Sin? Oke, insya Allah kita kalau ada waktu, ada umur gitu ya, insya Allah kita bahas lagi SPIM yang lebih rinci untuk tahun selanjutnya, untuk SPIM yang ke-8 tahun gitu. Kalau kalian mau ngerasain sekolah entrepreneur itu gimana, udah masuk aja ke pesantren SPIM gitu. Ya. Oke guys, kali ini mungkin kita rasa udah cukup. Ya. And see you next time, next year. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.